Halo teman-teman, aku mau kasih lihat teman-teman foto desa kami waktu turun salju beberapa minggu yang lalu. Saljunya hanya bertahan beberapa hari, karena suhu naik di atas 0 derajat, maka dalam beberapa hari salju mencair dengan cepat. Kami bertiga mau jalan-jalan di desa kami, mumpung ada matahari dan cuaca lumayan hangat meskipun masih ada sedikit angin, sambil melihat hewan-hewan ternak tetangga. Kami selalu menyempatkan jalan-jalan di sekitar rumah, terutama kalau Pak suami masih libur. Nah, kebetulan kan ini masih dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru ya. Seperti biasanya, kalau pas libur seperti ini, dia sering makan makanan khas Prancis, daerah asalnya. Hari ini sepulang jalan-jalan, kita ajak teman-teman memasak masakan Prancis yang disebut boeuf bourguignon. Masakan olahan daging sapi yang menurutku mirip seperti semur daging sapi Indonesia. Tonton videonya sampai akhir ya. Weidenbach berada di sekitar 60 km ke arah timur dari kota München. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan nama München. Mungkin dari klub sepak bolanya yang terkenal FC Bayern München atau dari Oktoberfest yang melegenda. Aku hidup di Bayern atau Bavaria sejak tahun 2009. Awalnya di kota München, sampai kami memutuskan pindah ke Weidenbach pada musim semi tahun 2022. Kapan-kapan akan saya bagi cerita ya ke teman-teman bagaimana saya bisa ke Jerman, tepatnya di kota München, dan apa saja yang saya kerjakan sampai saat ini. Kota München termasuk kota yang paling mahal di Jerman, terutama untuk tempat tinggal, lapangan pekerjaan yang banyak, ruang hijau yang cukup, moda transportasi yang baik, menjadikan kota ini menjadi kota yang mengundang banyak orang untuk datang dan bekerja. Hal ini mengakibatkan housing di München sangat mahal dan sangat sulit untuk mendapatkan tempat tinggal. Kami yang memang sudah kenyang dengan hidup di kota, akhirnya memutuskan pindah ke kampung dan membeli rumah kecil di Weidenbach. Apalagi setelah ada kemudahan work from home ya, jadi kan kami tidak harus pergi setiap hari ke kantor di München, cukup 3 kali seminggu saja. Jadi pas kami harus ke kantor, kami menggunakan moda transportasi umum, kami naik kereta, atau kadang juga kami lewat jalan tol ke kantor kami di München. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 1 jam lah. Waktu dulu kami tinggal di München Barat, untuk pergi ke kantor kami di bagian München Timur, itu kami butuh waktu yang kira-kira hampir sama lah. Jarak tempuhnya hampir kira-kira 1 jam juga, padahal jaraknya itu 40 km, jadi 20 km lebih dekat sebenarnya, tapi jarak tempuhnya dihitung dengan waktu hampir sama. Jadi akhirnya kami memutuskan pindah ke tempat yang lebih jauh, tapi jarak tempuhnya secara jam, secara waktu masih sama. Nah, bagaimana kisahnya kami yang notabene-nya bukan orang Jerman bisa membeli properti di Jerman? Kapan-kapan kita akan share ya ke teman-teman. Makanya jangan lupa tonton video kami supaya tidak ketinggalan. Hari ini kami mau menunjukkan desa kami, Weidenbach. Weidenbach punya stasiun kecil. Biasanya kami berangkat kerja dari stasiun ini atau dari stasiun sebelah. Weidenbach punya jumlah penduduk sekitar 2.473-an. Di desa ini kebanyakan warganya petani, peternak, atau handcrafter. Di dekat stasiun ada peternak sapi Black Angus. Sapinya hitam dan ini sapi yang biasanya diternak untuk diambil dagingnya. Kami akan ke sana dan memperlihatkan ke teman-teman. Anakku kebetulan suka sekali melihat hewan-hewan. Jadi kami cukup ajak dia jalan-jalan ke sekitar rumah. Ketika suasana bagus seperti ini, dia sudah senang dan kami juga bisa olahraga sekalian. Dari sini, kami ke tempat lain untuk melihat peliharaan kambing dan ayam tetangga, melewati lahan pertanian warga desa. Di jalan, kami lewat kapel kecil. Di jalan, biasanya juga sering kami jumpai bangku untuk istirahat bagi siapapun yang lewat. Beginilah pemandangan dari desa kami. Memilih tempat tinggal di sini memang bagian dari gaya hidup. Ada yang suka tinggal di kota karena kemudahan transportasi dan fleksibilitas memilih aktivitas.
kota, pilihan restoran, tempat belanja, dan tempat hangout jauh lebih banyak ya dari di kampung. Bagi kami, terutama yang punya anak yang masih usianya kecil seperti ini, seperti Lut, tinggal di desa lebih atraktif, hidupnya lebih tenang, harga properti lebih murah, dan ketika musim panas tiba, kami bisa menanam sayur di halaman. Tidak ada perbedaan menonjol pada kualitas pendidikan di Jerman antara di desa dan di kota, apalagi pendidikan dasar, terutama di Bundesland Bayern. Di desa kami tidak terlalu sulit mendapatkan tempat di daycare untuk anak kami. Di kota, biasanya orang tua harus sudah ancang-ancang cari tempat untuk penitipan anak sejak anak belum lahir. Bayangkan teman-teman, anaknya belum lahir, udah harus cari daycare. Tidak enaknya tinggal di desa, kami ketergantungan dengan kendaraan pribadi. Pilihan tempat hangout di sekitar kami juga terbatas dan lebih sepi tentunya. Bagi yang biasa dan suka keramaian, pasti akan merasa kurang betah hidup di desa. Kalau teman-teman, bagaimana? Apakah kalian lebih suka tinggal di kota atau di desa? Tinggalin komen di bawah ya. Sebelum mulai masak, kami mau ambil rempah-rempah untuk masak di halaman rumah. Maaf ya teman-teman, mungkin kami membuat videonya kurang baik karena angin kencang masih sering datang kalau sore hari. Sejak beberapa hari terakhir, musim dingin begini tak semua tanaman bertahan hidup, tapi ada beberapa tanaman yang masih bisa kita ambil, seperti daun sage, rosmarin, seledri, dan timian. Daun seledrinya sudah kasihan sekali, sudah mulai kedinginan. Biasanya nanti bulan Januari, Februari seledri mati total. Nanti musim semi dia akan datang lagi. Sage-nya juga begini, nanti musim semi dia segar lagi. Kalau rosmarin dan timian, walaupun winter biasanya mereka tetap sehat. Nah, sekarang kita mau mulai masak. Ini dia bahan-bahannya. Pertama kali, kita butuh panci ya yang besar untuk memasak. Lalu, kita butuh daging sapi, sesuai namanya, beef bourguignon. Lalu wortel, jamur, kaldu sapi, anggur merah. Bagi yang tidak suka atau tidak mau memakai anggur merah, kaldu sapinya bisa diperbanyak. Lalu ini bawang putih dan rempah-rempah yang tadi kita ambil di halaman. Biasanya dalam bahasa Prancis disebut bouquet garni. Ini gabungan dari rosemary, timian, seledri, dan daun bay leaf, daun salamnya Eropa. Untuk supaya rasanya tambah mantap, kita tambah dengan daun sage. Lalu ini ada ham. Kami saat ini pakai turkey ham, tapi teman-teman bisa ganti dengan pork ham, smoked chicken, atau smoked beef sesuai selera teman-teman. Lalu ada pickled onions, bawang bombay segar yang dipotong dadu, lalu ini tepung terigu dan butter. Pertama, kita nyalakan dulu kompornya. Lalu setelah panci panas, kita cairkan butternya dan kita tumis bawang bombay. Setelah bawang bombay mulai layu, kita masukkan smoked meat-nya ya, sesuai selera. Nah, lalu kita keluarkan semuanya dan kita tiriskan. Dengan panci yang sama, kita masukkan daging sapinya. Kita masak sebentar sampai kecoklatan.
Lalu kita masukkan wortel dan kita aduk rata. Setelah itu, masukkan tepung terigu dan diaduk-aduk rata lagi supaya tidak gosong. Kalau ada yang nempel-nempel di dasar panci tidak apa-apa, nanti kalau disiram kaldu akan hilang dengan sendirinya. Setelah itu, kita masukkan kaldu sapi. Bawang bombay yang sudah ditumis dan smoked meat yang tadi kita tiriskan juga boleh kita campur. Kita aduk sebentar, lalu kita masukkan bawang putih, acar bawang kecil, anggur merah, bawang putih, dan yang terakhir bouquet garni. Kita masukkan gini aja. Setelah itu kita tutup dan dimasak dengan api kecil sampai dagingnya lembut. Jamurnya kita taruh terakhir karena jamur sangat cepat matang. Hidangan ini dimasaknya lama seperti rendang, bisa sampai 2 jam agar dagingnya lembut dan kuahnya mengental. Terakhir kita masukkan jamur dan tambah garam dan merica sesuai selera. Et voilà, masakan kita sudah jadi. Kali ini, olahan daging sapi ini kami makan dengan kentang rebus dan labu kuning panggang. Bon appétit!